Tes tes, suara saya terdengar, rekan-rekan semua? Terdengar, Pak. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya Waalaikumsalam warahmatullahi teman-teman wabarakatuh. ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya, dan juga bagi yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan. Harapannya teman-teman bisa menjaga kesehatannya ya, karena saya juga qadarullah, pekan kemarin itu dapat musibah 2 kali berturut-turut gitu. Dalam artian hari Jumat istri saya masuk IGD, masuk rumah sakit, pulang hari Minggu, anak saya hari Sabtunya masuk, IGD dan sampai saat ini masih dirawat ya. Mohon kesembuhannya dan juga, mohon bagi kami untuk, dikuatkan dan juga diberikan kesehatan. Nah, teman-teman, setelah 2 pekan kita tak jumpa ya, dalam artian kita tuh terakhir itu tanggal dulu ya, 1 pekan setelah lebaran, waktu itu. Tanggal, 18 ya, 18 April 2024. Nah, sekarang kita melaksanakan tuwab kedua. Dalam artian tuwab ini masih selangnya masih jangka waktu 2 pekan, ya. Tuwab 2 ke tuwab 3 juga sama, diingatkan kembali bahwa, jangka waktunya, diselakan 2 pekan, tapi nanti tuwab 3 ke tuwab 4 itu jeda waktunya hanya 1 pekan, rekan-rekan semua ya. Jadi diingatkan kembali mungkin 2 pekan ke depan kita akan melaksanakan tuwab ketiga dan 3 pekan ke depan kita akan melaksanakan tuwab terakhir yaitu tuwab keempat. Nah, lalu apa yang akan kita bahas di pertemuan tuwab kedua ini? Ada beberapa hal teman-teman, di mana kita akan sama-sama membahas terkait dengan tugas satu rekan-rekan yang sudah, di-upload ya. Tadi saya lihat itu ada 12 orang yang sudah upload ke, tugas satu. Untuk tugas 2 saya masih belum sempat lihat karena, tadi ya ada satu dan lain hal, tersebut. Nah, rekan-rekan di sini, ada yang perlu digarisbawahi dari 12 tugas yang masuk, itu saya sudah apresiasi ya, tugas satu yang masuk itu sudah saya apresiasi di mana teman-teman sudah mampu. Dalam artian ada yang belum lengkap juga tidak mengapa, tapi bagi yang sudah lengkap sudah bagus, dalam artian di tugas satu rekan-rekan di sini sudah mampu untuk mencari referensi, yang mana pencarian referensi tersebut, 5 artikel dan 5 buku tersebut, itu merupakan salah satu syarat yang nanti dicantumkan dalam manuskrip rekan-rekan atau artikel rekan-rekan, di mana itu adalah salah satu syarat kelulusan. Nah, adapun tadi sudah saya komentari bahwa bagi yang belum, lengkap, silakan, tidak perlu dilengkapi di tugas satunya, tidak perlu diperbaiki di tugas satunya. Tetapi rekan-rekan dapat melakukan perbaikan pada tugas-tugas selanjutnya. Oke, baik. Nah, sampai sini rekan-rekan sebelum, kita mulai ke sesi pematerian terlebih dahulu, maupun nanti dilanjutkan dengan diskusi, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau ada yang membuat rekan-rekan bingung, silahkan boleh disampaikan. Oh, ini pada off cam semua ya? Oke, kayaknya di sini memang, dalam artian keunikan tersendiri di angkatan ini saya membina, perempuan semua. Kalau perempuan semua biasanya pada malu ya, dalam artian, on cam pada malu, terus juga chat di grup itu pada malu, teman-teman, kelihatan banget. Makanya kalau ada yang nanya tugas, apa-apa selalu, personal chat ke saya, padahal di grup aja gitu ya. Itu adalah, jadi bahan, belajar kita semua. Baik, teman-teman, apakah sudah terlihat di layar, rekan-rekan semua? Sudah, Ya, Pak. Pak. Sudah. Sudah, Baik. Pak. Nah, teman-teman diingatkan kembali bahwa pada pekan ini, ini yang muncul dalam e-learning teman-teman itu adalah aktivitas belajar 6 dan aktivitas belajar 7. Di mana aktivitas belajar 6 ini merupakan, pemberitahuan bahwa hari ini akan dilaksanakan tuwab, di mana di dalamnya kita akan sama-sama melakukan bedah artikel, ya. Nanti saya akan kirim contohnya bedah artikel itu seperti apa.
Di mana artikel yang teman-teman buat itu garis poin-poin pentingnya seperti apa. Adapun aktivitas belajar 7 ini merupakan tugas 3 karil, di mana teman-teman dalam aktivitas belajar Oke. Maaf, tadi ada gangguan sinyal terlempar. Sudah terlihat kembali share screen-nya? Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Baik. Teman-teman, di mana tadi pekan ini akan muncul di e-learning teman-teman itu adalah aktivitas belajar 6 dan aktivitas belajar 7. Nah, apa yang teman-teman perlu lengkapi di aktivitas belajar 7? Sebetulnya ini santai ya teman-teman, dalam artian ada waktu tambahan untuk tugas 3 karil ini. Lantas tugas 3 karil ini mengenai apa? Tugas 3 karil ini di dalamnya teman-teman diajak ya atau dituntut untuk membuat manuskripnya sudah lengkap. Nah, sudah lengkap dalam artian judul, nama penulisnya sudah lengkap, abstraknya sudah lengkap, kata kuncinya sudah lengkap, pendahuluannya, metodenya, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, serta daftar pustakanya itu ya yang berisi yang kemarin yang pada saat tugas 1 itu. Jadi daftar pustaka di sini. Tapi kalau ada tambahan atau ada pergantian, itu nggak apa-apa, nggak masalah teman-teman. Karena sebetulnya yang dinilai itu nantinya yang ujung-ujungnya adalah final manuskripnya ya, atau manuskrip akhir hasil dari teman-teman. Jadi kalau kemarin itu adalah teman-teman mencari atau mengumpulkan senjata-senjatanya ya, seperti itu. Nah, lantas lalu sebelum kita membedah artikel, teman-teman juga kemarin sudah ditugaskan untuk melakukan atau melengkapi tugas 2 karya. Nah, di mana tugas 2 ini tadi saya sudah sampaikan, mohon maaf, saya belum sempat cek ya, teman-teman. Namun dalam artian, teman-teman, dalam tugas 2 ini, yang baru ngumpulinnya juga baru 3 orang ya. Nah, namun dalam artian, dalam tugas 2 ini, ada perbedaan instruksi. Ada perbedaan instruksi dari yang dalam e-learning, ya, dengan apa yang saya instruksikan. Kalau di e-learning ini, teman-teman harus diminta untuk membuat kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, menurut saya itu teman-teman sudah lakukan di sumber yang kemarin. Ya, di tugas 1. Jadi untuk mengefisienkan waktu, ini juga sudah saya sampaikan atas izin Kaprodi ya, dan juga merefleksi dari karil-karil kelas yang sebelumnya itu lulus semua, itu karena tugas 2-nya saya coba ubah instruksinya. Nah, di mana tugas 2 ini, teman-teman, yuk kita sama-sama buat artikel, kita sama-sama buat manuskrip, di mana teman-teman melengkapi judul, ya, lalu diminta untuk mengisi pendahuluan sama metode. Dalam artian pendahuluan dan metode teman-teman itu setidaknya ada yang mengutip dari sumber yang kemarin teman-teman tuliskan dalam tugas 1. Seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Halo, Belum halo, ada, hai. Pak. Oke, belum ada. Baik. Alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan. Tetapi teman-teman ya, meskipun kita berbeda instruksi dalam artian eh, ini saya mengajak teman-teman juga agar sama-sama belajar bahwa kutipan yang disukai dalam karya tulis ilmiah atau artikel ilmiah yang teman-teman buat itu adalah kutipan tidak langsung.
Kutipan tidak langsung itu kutipan seperti apa? Kutipan tidak langsung itu adalah kutipan di mana teman-teman sudah dijelaskan ini sebetulnya pada tuai pertama, di mana ketika teman-teman mengungkapkan kembali dengan bahasa teman-teman kalimat atau isi yang teman-teman rujuk atau kutip. Ya, itu adalah cara simpel atau cara cepatnya. Oke, dengan teknik parafrase, dengan teknik-teknik, lainnya. Nah, untuk itu, ini kita, dalam tuweb kedua ini ada beberapa hal yang kita akan sama-sama bahas. Yang pertama ini saya baru tadi prolognya, ini adalah susunan acara dari tuweb 2-nya. Yang pertama, teman-teman, eee, kita akan, sama-sama bahas kembali ya, meskipun itu sudah ada dalam aktivitas belajar, 4, di mana kita akan sama-sama bahas kembali apa itu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Ya, yang kedua yaitu kita akan sama-sama membedah artikel ya, bagian pendahuluan itu seperti apa, bagian metode itu seperti apa, maupun bagian-bagian lainnya seperti apa. Oke, nah itu. Baik, kita akan mulai. Oke, sebentar ya teman-teman, ada ini dulu. Oke, maaf tadi ada iklan dulu sebentar. Nah, baik kita akan sama-sama bahas terkait dengan, kutipan terlebih dahulu ya. Setelah itu kita akan bahas, eee, membedah artikel yang teman-teman, tuliskan. Oke, bentar saya cari dulu. Ini teman-teman. Nah, sudah ya, sudah terlihat. Nah, ini sebetulnya ada dalam aktivitas belajar 4 teman-teman. Teman-teman juga bisa baca, tapi ada amanat yang harus disampaikan, dalam artian harus dibahas agar aktivitas belajar 4 dan 5 yang teman-teman kemarin tidak ada tuep itu tergali ya, tersampaikan dengan baik atau dapat dipahami dengan baik. Baik. Nah, ini adalah mengutip dan menuliskan sumber. Nah, teman-teman, bahwa kita bahas kembali, bahwa artikel ilmiah itu ya, tidak, bersifat perseptual. Dalam artian, apa yang teman-teman tulis dalam artikel ilmiah, dalam PKP, itu tidak bersifat pendapat teman-teman, tetapi itu dihasilkan dari, metode penelitian atau metode ilmiah. Nah, lantas untuk mendukung metode ilmiah tersebut, semua yang teman-teman tuliskan dalam manuskrip teman-teman dalam karya tulis teman-teman, itu semua kalimatnya, semua pernyataannya itu tidak hanya pendapat teman-teman, tetapi teman-teman juga perlu bersandar, ya, perlu bersandar. Kenapa? Kalau misalkan, bagi di sini yang muslim ya, atau juga yang agama lain, mungkin juga kan, ketika, menyampaikan ceramah gitu ya, ini juga contoh, ketika menyampaikan ceramah itu kan kita harus bersandar dari mana itu ceramahnya ya, dari hadis apa, dari Quran ayat berapa. Nah, begitupun juga dengan,
penulisan karya tulis ilmiah. Di mana ini juga perlu bersandar, ini siapa yang menyatakan hal tersebut ya. Jadi di sini kutipan yang dimaksud adalah pernyataan, gagasan, pendapat, pemikiran atau temuan ahli atau orang lain yang digunakan untuk membandingkan, memperkuat atau menolak pendapat atau pemikiran penulis sebagai pengutip. Jadi teman-teman di sini tidak hanya sandaran tersebut ya, tidak hanya yang dituliskan itu adalah yang mendukung penelitian teman-teman. Misalnya seperti kemarin pembelajaran matematika tuh yang saya lihat banyaknya. Pembelajaran matematika adalah dan bla 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 bla. Dalam artian tidak hanya bersifat gagasan yang mendukung saja, tetapi kalau misalkan ada yang tidak setuju dalam artian bertentangan, dalam artian negatif ya. Misalnya ketika nanti hasil penelitian teman-teman itu dampaknya meningkat melalui model ini, misalnya untuk pelajaran apa, topiknya apa, tapi ternyata di penelitian lain misalnya itu tuh malah tidak meningkat secara signifikan. Nah, itu juga kan pertentangan. Itu dapat dikemukakan dalam tulisan teman-teman. Nah, lantas yuk kita sama-sama bahas contoh kutipan itu seperti apa. Nah, contoh kutipan ini seperti ini teman-teman. Di mana ada kalimat ya, kalimat Kalimat di sini adalah kalimat yang dirujuk atau berasal idenya atau gagasannya itu adalah berasal dari sumber yang teman-teman kemarin cari ya, bisa dari artikel atau dari buku. Nah, ini contohnya dalam artian ini adalah paragraf dan ingat. Nah, dan ingat karena saya lihat dalam tugas satu teman-teman itu ada yang copy paste langsung. Nah, menulis artikel itu tidak copy paste langsung, tetapi teman-teman bercerita. Contohnya seperti ini. Kalimat pertama, coba kita lihat seksama ya. Pemahaman bahwa pembelajaran online itu sama dengan pembelajaran jarak jauh adalah pemahaman yang tidak sepenuhnya benar. Menurut teman-teman, ini yang nulis siapa? Penulisnya atau Belawati? Kalimat pertama ini. Siapa kira-kira? Penulisnya yang menulis ini atau Belawati? Nah, ini kan di sini ada Belawati nih. Oke, Penulisnya. betul. Penulisnya. Terima kasih. Nah, jadi kalimat pertama itu adalah kalimat yang ditulis oleh penulisnya langsung. Ya, ditulis oleh penulisnya langsung dan itu sepenuhnya ide dari penulisnya langsung. Ya, itu perlu saya tekankan. Itu adalah sepenuhnya ide dari penulisnya langsung. Misalnya teman-teman memiliki ide, misalnya pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran kooperatif diasumsikan dapat mendukung proses pembelajaran yang aktif dan kreatif sehingga mampu menarik perhatian siswa dalam belajar topik ini. Nah, itu adalah kalimat yang memang murni dari penulisnya, tidak bersandar pada yang lain. Oke, kalimat ini yang pertama itu murni dari penulisnya. Begitupun juga dengan kalimat kedua. Pembelajaran online dapat digunakan sebagai salah satu modus pembelajaran jarak jauh. Ini juga sama sifatnya dengan kalimat pertama, bahwa ini pure ya, murni dari penulisnya. Nah, kalimat ketiga ini menarik. Kalimat ketiga ini tidak murni dari penulisnya. Nah, ini tidak murni dari penulisnya, tetapi setelah penulis itu membaca, ternyata pernyataan saya tadi, dua kalimat saya tadi, eh, ada sumber yang dapat dirujuk nih. Nah, kita lihat kalimatnya setelah dibaca dan ini diungkapkannya idenya dari sumber Belawati ini ya, dari artikel atau buku Belawati 2019 ini halaman 16 sampai 18. Tetapi diungkapkannya kan agar nyambung dengan kalimat 1 dan 2, dia tidak langsung copy paste
ya, tidak langsung, di-copy, langsung disimpan dalam kalimat itu. Bisa jadi kalau disimpan langsung nggak akan nyambung. Nah, tetapi dia coba ungkapkan kembali dengan kata-katanya sendiri, tapi idenya ya dari Belawati ini. Makanya kalimat ketiga ini menarik, tetapi sekedar menerapkan pembelajaran online tidak serta-merta dapat diklaim telah menerapkan pembelajaran jarak jauh. Nah, itu ya teman-teman. Jadi di sini, di kalimat ketiga, penulisnya mengutip ide dari, penulis lain atau artikel yang sudah terbit atau buku yang sudah, publish sebelumnya. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, harapannya teman-teman setelah memahami ini, nanti ketika menulis artikelnya, ketika menulis manuskripnya, teman-teman juga bisa belajar mengungkapkan ide seperti ini. Nah, ini sebetulnya kan bertentangan. Kalau bertentangan, nah ininya ada kata tetapi, sekedar menerapkan pembelajaran online itu tidak cukup. Nah, kalau saya jadi penulisnya mungkin bahasanya akan beda. Namun, saya beda, akan mengungkapkannya akan beda. Kalau kalimat ketiga ini saya kutip jadi seperti ini, "Namun, dalam menerapkan pembelajaran online saja, hal tersebut tidak dapat, mendukung, pembelajaran jarak jauh," atau kalimat-kalimat lainnya yang mungkin idenya tetap itu ya, isinya tetap itu, tetapi bahasanya ya kita juga kan, bisa mengungkapkan bahasa dengan yang lain ya, dengan, parafrase itu. Tekniknya sinonim atau antonim, sinonim. Sinonim atau kata-kata lain atau frase lainnya yang memang dapat tulis ya, atau juga susunan-susunan katanya, susunan kalimatnya di otak-atik juga, bisa aja. Nah itu ya teman-teman. Jadi yang diharapkan itu kutipan yang muncul dalam manuskrip teman-teman itu adalah seperti ini. Nah makanya saya, dukung untuk tugas 2 teman-teman tidak perlu menuliskan tetap, ininya saja, kutipan langsung dan tidak langsung itu kan hanya satu kalimat ini. Makanya saya ajak, yuk teman-teman untuk tugas 2-nya teman-teman mulai belajar, bikin pendahuluan sama metode penelitian itu juga kalau sempat, yang di dalamnya itu ada mengutip seperti ini. Jadi apa? Biar kalimatnya itu nyambung dan secara tidak langsung teman-teman yang mengutip atau mengungkapkan atau menulis, kalimat tidak langsung, ya seperti itu. Nah, ini teman-teman, nah ini sekedar info saja, for your information ya. Ini ada teknik menulis itu ada 2, pengutipan tak langsung dan juga pengutipan langsung. Kalau pengutipan langsung itu adalah mengutip apa adanya ya, yang di kanan dulu. Pengutipan langsung adalah mengutip apa adanya dari sumber kutipan tanpa ada perubahan sama sekali. Nah, ini dihindari dalam penulisan artikel ilmiah. Dalam artian copy paste langsung, itu dihindari. Dihindari karena apa? Karena saya sudah ungkapkan di web pertama, salah satu syarat kelulusan itu nanti tingkat plagiasinya kurang dari 30%. Ketika teman-teman copy paste, copy paste, copy paste, mungkin aman-aman aja. Ah, si bapaknya juga nggak akan tahu ini copy paste. Tapi nanti di tugas 4 itu ada software yang namanya Turnitin, ya. Itu namanya nama sebetulnya feedback, studio, tetapi orang lebih menyebutnya dengan istilah Turnitin ya, itu adalah nama perusahaannya sebetulnya. Nah, jadi Turnitin ini nanti akan mengecek, jadi ketika teman-teman mengupload tugas 4 dicek itu tuh, dan di sini biasanya antri tuh, ribuan mahasiswa UT yang mengupload tuh antri. Bisa jadi ketika teman-teman upload hari ini, Turnitin itu akan memproses dan akan dikembalikan hasilnya 2 hari ke depan, 1 hari ke depan, atau bahkan hari itu juga, ya. Makanya saya sarankan nanti untuk tugas 4 jangan upload-nya itu di mendekati penutupan karir, ini berakhir. Karena kalau penutupan karir berakhir, saya tidak tanggung jawab seperti 2 semester yang sebelumnya, saya banyak tidak meloloskan mahasiswa, sekitar 7 mahasiswa yang tidak lulus, ya. Itu bukan karena saya, tetapi mereka terlambat mengupload lah, ada halangan inilah, ada halangan itulah, sehingga, ya saya juga tidak bisa membantu, karena di tugas 4 itu adalah software yang berbicara, ya, software yang berbicara bukan, kami, dosen atau tutor yang, menilai, ya, seperti itu.
Nah, jadi kami ajak dari mulai sekarang, sebelum tugas 4 itu muncul, yuk teman-teman ketika menulis manuskripnya gunakan pengutipan tidak langsung. Pengutipan tidak langsung itu tidak menyebutkan menurut bla bla bla, menurut Soekarno bla bla bla. Pembelajaran kooperatif adalah, nah, tidak seperti itu, tetapi tadi gayanya seperti ini. Tidak ada menurutnya. Ya, tidak ada menurutnya, tetapi kata-katanya yang mengalir saja. Kata-katanya menarik saja dan nama yang dikutip juga tidak di awal. Menurut Belawati, sekedar menerapkan pembelajaran online tidak serta. Nah, itu bisa jadi kalimat ini juga kan sudah diparafrase, jadi copy paste langsung ya. Tetapi kutipan tidak langsung ini di akhir namanya. Jadi setelah kalimat kurung buka, siapa yang menulis koma tahun kurung tutup aja. Ini abaikan saja P-nya ya. P16 sampai 18 karena halaman itu biasanya digunakan dalam PKP. Kalau dalam manuskrip ilmiah kita tidak menuliskan halamannya, tahunnya saja. Halaman ditulisnya dalam daftar pustaka. Oke, itu ya. Lanjut. Sampai sini ada pertanyaan dulu tidak? Barangkali saya terlalu cepat atau saya tidak jelas malah ke sana kemari. Kalau ada yang tidak dipahami langsung aja ya, potong saja. Baik, karena tidak ada, kita lanjut. Bisa bertanya Pak sebentar? Oh, boleh silahkan. Boleh, silahkan. Mengenai kutipan, misalkan kita ngambil kutipannya di buku nih. Tadi Bapak bilang Mhm, kan, pas pula di situ di buku tuh ada misalkan menurut Nana Sujana gitu. Tapi yang mhm. menulis nih orang lain. Jadi yang menurut yang itu kita buang Pak ya? Ah, nah ini yang disarankan, Bu. Yang disarankan itu ketika kita ngambil dari buku, ketika kita ngambil dari buku ataupun dari artikel, ini kita jangan ngambil yang sudah dikutip. Eee, jangan ngambil jadi kan tadi kan yang nulis bukunya misalnya saya, Trisna Nugraha, tapi di Iya, buku saya itu ada menurut Nana Sujana, dan Nana iya. Sujana saya kan ngutip udah orang Nana Sujana. Dikutip lagi sama Ibu, dikutip lagi sama Mbak Desi. Jadi kan itu istilahnya seperti inilah, seperti informasi ya kalau kalau Mbak Desi kan dengar informasi tidak dari sumber utamanya kan bisa jadi itu salah ya, salah kaprah ya. Jadi diutamakan adalah ambil aja kalimat yang memang ditulis dari sayanya sendiri, bukan saya Oh, mengutip dari Nana Sujana ya, heeh. jadi 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 supaya iya ya. mhm, udah jelas? Jelas aja kalau Heeh misalkan heeh, misalnya kita butuhkan tuh misalkan situ ada manfaatnya kayak gitu tuh, tapi yang heeh, di situ, dari ininya gitu, bukan dari penulisnya. Tapi kita butuh nah, itu tuh misalnya kayak manfaat media pembelajaran, manfaat heeh media gambar gitu kan. heeh, Kebetulan tidak ada yang penulis yang menerangkan, yang menerangkan itu adalah, dari kutipan. Bagaimana mhm tuh Pak mhm. kita cara ngambilnya kayak gitu? Saran saya kalau Iya. untuk PKP boleh, tapi kalau untuk Oh, karya ilmiah, kan oh nggak disarankan boleh. tidak. Iya, Berarti kalau disarankan untuk tidak. PKP boleh ya? Iya. Kalau yang ini enggak Kalau ya? PKP cocok kalau PKP Oh iya cocok, iya, karena iya PKP sih. kan butuh beberapa halaman. Tapi kalau Iya, ini artikel ilmiah itu kita 10 halaman aja udah cukup. Nah itu jadi, paham. iya gitu aja Nah, jadi ya. intinya Jadi jadi mhm intinya Pak ya, ngambil di mhm, buku dengan ngambil di karya ilmiah itu harus dari, penulisnya langsung Pak ya? betul betul Tidak dari kutipan orang lain. betul Oke oke, paham betul. Pak. Siap siap. Kalau misalkan tidak bisa dipaksakan, karena tadi kan manfaatnya, Mbak Iya. Desi bisa aja di dalam artian konteks-konteks lain, mungkin definisi dari media pembelajaran ya kan itu juga ada penulis buku yang langsung menulisnya, ya. Mhm, oke, Gitu aja. Jangan siap. dipaksakan gitu, Iya, kalau nggak heeh. bisa dipaksakan jangan. Alhamdulillah paham Pak, berarti tugas satu ada yang Oke, salah tuh cara heeh, pengambilannya. Iya oke. iya. Karena Oke, memang saya juga makasih. tadi lihat pas periksa tugas satu tuh ada yang copy paste, itu ada yang Iya menurut ya, jadi iya, saya soal langsung bingung ini bingung juga mau buang yang heeh, itu, tapi penting kita kan penting ngambil itu, tapi heeh. itu, kata-kata kutipan gitu kan, nggak Heeh mungkin pula kita tidak membuat namanya gitu. Tapi heeh sampai sini udah alhamdulillah paham, berarti ya tidak heeh. dari kutipan Pak ya, dari Iya, penulisannya. betul
Jadi betul. kalau tugas 1 itu bagaimana, Pak? Apakah diperbaiki lagi? Apakah Nggak perlu, oh nggak kita, perlu? ongoing aja, kita Oke, langsung ya, aja, jalan aja ke tugas jalan 2, aja. kita tugas 3, Berarti ya jalan aja terus. jadi tugas 2 ini aja nanti diperbaiki aja, Pak, bisa Heeh, diperbaiki, Pak, ya? Itunya ya, betul cara betul, pengambilannya ya, Pak, ya? mhm Oke, mhm. makasih, Pak. Ya, Oke, Assalamualaikum. yuk, waalaikumsalam. Atau sebetulnya teman-teman juga, "Pak, saya belum sempat nih upload tugas 2, tapi sekarang kok udah ada tugas 3 lagi," ya lanjut aja. Dalam artian ketika teman-teman sudah membuat, kan saya ajak itu di tugas 2, "Yuk kita bikin sama-sama bagian pendahuluan sama metode." Sekarang di tugas 3 teman-teman dituntut untuk membuat semua bagiannya. Ya sudah aja, ongoing aja, dalam artian ketika teman-teman sudah menulis semuanya, upload aja di tugas 2 upload, di tugas 3 upload. Oke? Mau Mas tanya Nah, lagi, Pak. boleh Kalau, silahkan. kalau untuk, jadwal apa tuh, pembatasan, pengirimannya apakah ada kayak gitu? Tadi kan sudah saya mau kirim, tapi karena, Heeh, tahu ini salah, saya itu lagi, undur lagi, mau diperbaiki, cara pengambilannya salah, ngambil oke. kutipannya. Apakah yang Eee tugas 2 ini apakah ada batas waktunya atau ditambah lagi, gimana gitu, Pak? Kalau misalkan, mengingat dari kesuksesan pengalaman sebelumnya, karena tugas teman-teman juga itu kan jadi bahan pelajaran bagi saya gitu. Jadi dalam artian teman-teman di sini memang batas waktu karil ini memang kalau dalam secara sistem itu memang ditentukan sampai akhir aja. Tugas 1, 2, 3, 4 itu sampai akhir aja. Tetapi alangkah lebih baik ketika teman-teman, sudah diberikan penjelasan web seperti ini. Maka teman-teman diupayakan untuk mengumpulkan tugas 2 itu hari Minggu ini ya, hari Ya, Minggu ini agar menjadi dalam artian ketika hari Minggu, saya kan, nggak ngajar juga di kampus, saya nggak ngajar di kampus lainnya. Jadi saya biasanya hari Minggu saya sempatkan sambil jalan-jalan, sambil baca e-learning teman-teman ya, Nah, kalau tugas 3 sebetulnya pekan depan juga akan ada tulisannya aktivitas belajar berapa ya itu. 5, 6, 7, aktivitas belajar 7 itu, tugas 3 lanjutan. Itu teman-teman. Ya, baik baik, oke Pak, terima oke, kasih. sama-sama. Tadi sebelum, setelah Mbak Desi itu siapa ya? Tadi ada yang nanya juga. Apa mau tanya? Oke, tidak ada ya, kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, itu ya teman-teman, tadi sudah kita bahas penulisan kutipan langsung dan juga, kutipan langsung, tidak panjang dalam ini kita skip aja karena saya tidak ajak teman-teman untuk menulis kutipan langsung, karena nanti akan kecuali kalau teman-teman menulisnya itu di PKP tidak masalah, karena yang saya tahu PKP itu nanti tidak akan ada, cek plagiarisme, cek Turnitin ya, karena itu adalah karya ilmiah tadi waktu web pertama sudah saya jelaskan, skripsi, tesis, disertasi, PKP teman-teman, itu disebutnya dengan karya ilmiah tidak terpublikasi. Kalau artikel ilmiah atau artikel, artikel yang teman-teman tulis itu adalah karya ilmiah terpublikasi. Jadi nanti akan dicek, tingkat plagiasinya. Oke, ini ya teman-teman. Nah, ini adalah contoh, tadi juga sudah dijelaskan, pengutipan tidak langsung, ini slide-nya sudah habis, slide terakhir, setelah ini kita akan, bedah artikel. Nah, penutipan tidak langsung diintegrasikan ke dalam tulisan dan sumber kutipan, diintegrasikan ke dalam tulisan itu tadi, bahwa ada kalimat yang diungkapkan itu kalimat pure dari penulis, lalu ditambah, didukung atau dibantah dengan sumber, kutipan ya, dengan menyebutkan nama belakang. Nah, ini teman-teman perlu diingat, yang ditulis itu nama belakangnya saja. Ya, nama belakang dan tahun terbit sumber kutipan. Jadi ketika teman-teman kemarin sudah melengkapi kolom 1 kan itu identitasnya sudah ada. Itu nanti dituliskan dalam daftar pustaka, tetapi dalam, kutipannya cukup teman-teman hanya menuliskan nama belakangnya, koma, tahunnya. Misalnya di sini kalau teman-teman mengutip Desi Purnama, berarti di sininya kurung buka Purnama, 2024 kurung tutup titik. Misalnya ya, kalau misalkan, Mbak Desi sudah menulis buku di tahun 2024 seperti itu.
ya. Baik artikel maupun buku itu sama, menulisnya dalam kutipan ini nama belakangnya. Jadi jangan ditulis, nama lengkapnya, Desi Purnama, bukan seperti itu, tapi Purnama saja. Pak, bagaimana kalau misalkan 3 kata atau lebih dari, 2 kata ya? Ya tetap kan nama belakang itu yang paling belakang ya, yang paling akhir gitu. Jadi ya tulisnya yang nama belakang yang paling akhir aja. Pak, bagaimana kalau yang menulisnya itu ada 2 orang? Nah, yang menulisnya 2 orang, tuliskan 2 nama belakang dari kedua orang tersebut. Misalnya yang menulisnya itu Desi Purnama dan juga Trisna Nugraha, saya sendiri. Jadi ketika teman-teman mengutip artikel atau mengutip buku yang ditulis oleh Mbak Desi dan saya, maka teman-teman mengutipnya kurung buka, Purnama, dannya itu teman-teman dan simbol ya. Ada dan simbol kalau di keyboard saya itu di nomor 7 ditekan shift-nya, keluar tuh dan simbol yang kayak gitu yang kayak, angka 8. Purnama dan Nugraha, 2024 kurung tutup titik. Nah, ingat penempatan titiknya itu bukan setelah akhir kalimat, bukan setelah online, tetapi setelah 2019 kurung tutup titik. Karena saya beberapa kali membimbing karir sudah dikasih tahu seperti itu, tetap aja menulis titiknya itu malah di akhir kalimat online, titik, kurung buka Belawati 2019 kurung tutup. Itu salah ya, tetapi titiknya itu memang di akhir setelah sumber kutipan. Oke, saya rasa cukup teman-teman. Nah, sekarang kita akan sama-sama membahas, nah di mana itu kita membahas tugas 2 ya, terkait hal tersebut. Yuk kita sama-sama sekarang membahas terkait dengan bedah artikel atau tugas 3 terlebih dahulu. Oke, sebentar. Nampaknya lebih enak kalau kita bukanya di Word aja. Ini nanti file bedah artikel ini nanti akan saya share ya ke teman-teman. Oke, stop sharing. Nah, sekarang kita sama-sama akan bahas, Pak, pendahuluan itu apa isinya, metode itu apa isinya, dan lainnya. Oke. Nah, teman-teman, nanti teman-teman akan diajak ya dalam tugas 2 saya sudah mengajak untuk teman-teman karena saya sudah kasih tahu abstraknya ditulis di akhir aja ya, abstraknya ditulis di akhir aja setelah semuanya tertulis, karena saya biasa seperti itu. Nah, dituntut untuk melengkapi seluruh artikel untuk di tugas 3 ya, tapi di tugas 2 saya mengajak teman-teman untuk melengkapi bagian artikel, baik itu pendahuluan sama metode. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah lengkap semuanya, dipersilahkan. Nah, teman-teman, dalam artikel ini saya juga sudah share ya, sebentar sebelum ke situ. Ini supaya tidak jomplang. Ini yang waktu itu disimulasikan. Sorry. Nah, saya sudah share ke teman-teman bahwa ini loh template artikel ilmiah yang teman-teman perlu lengkapi ya, di mana teman-teman di sini perlu menuliskan judul artikelnya. Ingat di sini karena semuanya kapital ya, karena semuanya kapital, jadi di sini tuliskan aja kapital. Misalnya saya tanya dulu, Mbak Zuliana sudah punya judulnya? Sudah, Pak. Coba apa judulnya, Mbak? Lupa? Oke. Saya cek dulu ya, Pak. Kemarin Oke, itu siap. ada sampel Nah, KP-nya. sambil menunggu Mbak Juliana, ini saya ingatkan teman-teman, template yang saya share ke teman-teman itu untuk diedit, ya, itu untuk diedit. Jadi teman-teman menulisnya di situ aja. Jangan teman-teman menulis bikin blank lagi, karena apa? Nantinya kan nanti margin ininya berbeda-beda lagi ya. Hurufnya, ukuran hurufnya, jenis hurufnya nanti beda-beda lagi. Ya udah teman-teman tinggal di sini aja, hapus, ganti dengan kata-kata teman-teman. Seperti itu ya. Nah, ini hanya contoh aja.
Bisa. Sudah ketemu Mbak Juliana? Sudah, Pak. Nah, silakan apa? Meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia, materi keterampilan menulis, model problem based learning pada siswa kelas 1 SD TK Bagus Salam Depok. Kecepatan. Gimana tadi? Coba baca dulu. Ada yang terlewatnya mana? Meningkatkan hasil. Belajar bahasa Indonesia, Heeh, materi keterampilan menulis. heeh. Ada problem based learning Metode. Heeh, problem based learning ya, Pak ya. heeh. Pada siswa kelas 1 SD TK Bagus Salam. Pada siswa kelas 1 SD. Teki betul? Salam. Gini. Nyambung Pak SD TK, Pak. Nah, ini saya komentari dulu boleh ya? Nah, karena Iya. mungkin teman-teman juga ada yang judulnya seperti ini. Oke, judul ini bagus. Nah, judul ini bagus. Dalam artian, sudah ada 2 kata kunci yang saya dapat. Nah, kata kuncinya apa? Kalau pekan kemarin saya sebutkan, model pembelajarannya apa, metode pembelajarannya apa, atau media pembelajarannya apa, sama satu lagi adalah, materi apa, atau mata pelajaran apa yang diukur. Oke, itu. Nah, tetapi judul ini cocok untuk ditulis dalam PKP. Oh Pak, gitu. atau saya gimana harus berubah lagi, dan lainnya. Oke, isinya nggak berubah, tetapi kita modif, kita atur sedemikian rupa agar karena karya tulis ilmiah atau artikel ilmiah ini lebih singkat dari PKP, maka kita harus harus memparafrase, harus, menyederhanakan judul ini ya. Kalau saya coba sarankan, ini kata kerjanya aktif, meningkatkan. Berarti meningkatkan itu ada suatu upaya kayak mendorong, membawa. Siapa yang meningkatkan? Itu kan aktif. Jadi alangkah lebih baik dirubah saja menjadi peningkatan. Kalau peningkatan itu kan lebih seolah-olah kita melihat hasil kan, peningkatan, perubahannya ya dan lainnya. Oke, peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia, materi keterampilan menulis. Kalau menurut pandangan saya, keterampilan menulis pasti dalam mata pelajaran apa? Apakah itu ada dalam mata pelajaran matematika? Bahasa Apakah Indonesia. makanya ketika misalkan ada sesuatu yang ini udah diketahui nih, ya udah aja, buang aja. Peningkatan hasil belajar keterampilan menulis. Ya, itu kan udah orang-orang pasti udah tahu ketika baca ini, ini materi bahasa Indonesia nih, nggak akan mungkin materi IPA, nggak akan mungkin materi IPS. Menurut saya seperti itu ya. Ketika orang membaca, menulis, menyimak ya bahasa Indonesia itu kan membaca, menyimak, berbicara, membaca dan menulis ya. Jadi orang udah tahu itu pasti bahasa. Terus juga kan di sininya juga bukan tulisannya bukan writing. Kalau writing pasti bahasa Inggris. Tapi ini menulis. Udah ketahuan ini bahasa Indonesia itu. Peningkatan hasil belajar keterampilan menulis. Nah, ini menurut saya adalah salah makna atau salah tafsir. Problem based learning itu bukan metode. Nah, nanti Ibu bisa cek ya, nanti Mbak Zuliana bisa cek di buku, di artikel, bahwa yang namanya problem based learning itu bukan metode, tetapi model pembelajaran. Ya, Oh gitu. nah, itu kesalahan kesalahan tafsir ya. Kalau metode pembelajaran itu seperti ceramah, ya presentasi itu metode pembelajaran. Nah, itu ya. Peningkatan hasil belajar keterampilan menulis. Nah, di sini model problem based learning. Oh, ini harus ada kata penghubung menggunakan peningkatan hasil belajar keterampilan menulis menggunakan problem based learning pada siswa kelas 1 sekolah dasar. Pak, kenapa? Kenapa nama SD-nya dihapus?
Kenapa? Coba. Karena diingatkan kembali bahwa artikel ilmiah ini merupakan karya ilmiah terpublikasi. Kalau PKP, skripsi, dan lainnya itu tidak terpublikasi. Yang namanya tidak terpublikasi yaitu paling juga yang baca itu ya sekitaran universitas tersebut. Tapi kalau ini karena terpublikasi bisa jadi yang baca itu universitas lain atau orang lain bisa mengakses ini nantinya. Dan ketika baca ini, ketika misalkan hasilnya jelek, SD ini jelek nih. Nah, itu mencoreng nama baik ya, atau misalkan ada kekurangan-kekurangan dalam artikel ini penulisannya, ternyata SD ini jelek. Nah, jadi kan mencoreng nama baik ya. Nah, mencoreng nama baik institusi. Jadi ya sudah, supaya sama-sama baik dalam artian kita sama-sama diberikan kesempatan buat penelitian di sana ya. Makanya kita juga harus jaga nama baiknya sehingga dalam artikel ilmiah itu dihapus saja namanya ya, nama SD-nya. Oke. Seperti ini juga udah cukup, udah keren tuh sekarang. Peningkatan hasil belajar keterampilan menulis menggunakan model problem based learning pada siswa kelas 1 sekolah dasar atau SD juga nggak masalah sih sebetulnya. Mau kayak gini juga nggak masalah, terserah. Ya, itu silakan. Tergantung gaya menulis teman-teman. Oke, ingat ya, ini judul semuanya Ya, di Pak. kapital semua. Oke. Terima Tapi kasih, kalau Pak. PKP nggak apa-apa yang tadi ya. Ini dalam artian ya kan isinya tetap sama. Oke, nah selanjutnya ini nih. Cara mengubahnya kita gini aja. Kalau saya biasa Ctrl Shift arah ke kiri aja tuh. Itu untuk nge-highlight satu kata. Oke, di sini tuliskan namanya. Nah, kalau di sini nama lengkap Zuliana Azahra. Nah, dosen PKP-nya siapa? Misalnya Mahmudin. Tutor karirnya siapa? Krishna Nugraha. Pak, nomor-nomor ininya dihapus tidak? Tidak boleh dihapus, ya. Tidak boleh dihapus. Ini merupakan urutan. Oke, seperti ini ya. Oke, di sininya pendidikan guru sekolah dasar nomor 1, Zuliana, mahasiswi Universitas Terbuka Pak Mahmudin. Mungkin home base-nya bisa jadi di UT atau juga bisa jadi dosen PKP-nya home base-nya tidak di UT. Karena dulu juga saya pernah mengajar di Pokjar ya, tutorial tatap muka, tetapi home base saya tidak di UT. Ya, meskipun saya ngajar di UT, di UP, tetapi home base saya itu di pendidikan guru sekolah dasar. Nah, ini kan nomor 2. Nomor 2 itu menyirikan identitas ini saya ya. Pendidikan guru sekolah dasar. Saya prodinya PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sininya IKIP Siliwangi Bandung. Nah, ini. Emailnya tidak semua email Mbak Juliana, maaf Pak Mahmudin, misalnya Pak Mahmudin itu dosen PKP-nya ya. Lalu tidak email saya, tetapi emailnya ya email yang menulis ini saja, corresponding author itu namanya, atau yang bertanggung jawab menulis ini. Berarti misalnya Juliana, ini saya ngasal aja ya, karena Ya, Pak. barangkali kalau ditulis yang benar nanti di sini ada yang nge-email Mbak Juliana gangguin. Misal ini mah Universitas Terbuka.ac.id. Nah, ini silahkan atau misalkan Gmail apalah terserah itu mah email yang aktif. Nah, ini juga sama, abstrak nanti ditulis bla 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 bla, terserah ya. Itu tinggal diedit saja ya, teman-teman. Ini saya sudah simulasikan seperti ini ya. Ini diedit-edit saja. Oh iya, teman-teman, saya lupa. Ini kesalahan saya bahwa setiap awal paragraf ya itu menjorok ke kanan. Jadi saya lupa edit. Jadi teman-teman nanti ketika menulis tinggal klik aja nih ada tulisan tab di keyboardnya, klik aja sekali aja. Tuh, ya. Tinggal seperti itu aja. Ini setiap awal paragraf. Nanti ketika teman-teman kan ini mah hanya
prolog ya. Jadi teman-teman ya edit aja. Ya seperti itu. Ya ini hanya simulasi teman-teman. Lantas kalau dari segi isinya seperti apa? Ini saya jelaskan dulu. Dari segi isinya bahwa dalam bagiannya ada pendahuluan, ada metode, hasil pembahasan, simpulan dan saran, serta daftar pustaka. Oke. Yuk kita sama-sama bahas teman-teman artikel yang sudah saya buat. Tetapi ini catatannya kita dalam mempelajari artikel ini, artikel yang saya buat tentang PTK ya, penelitian tindakan kelas karena teman-teman juga PKP-nya kan PTK. Tetapi dalam artikel ini yang dilihat adalah isinya ya, bukan gaya penulisannya. Karena setiap jurnal itu gaya penulisannya berbeda. Oke? Gaya penulisan itu seperti ini. Kan tadi kalau fontnya itu ini kan di tengah ya. Kalau yang tadi kan di template rekan-rekan ininya juga Times New Roman ya. Seperti itu. Ini kita bahas ini hanya isinya saja ya. Oke, yang pertama teman-teman dalam bagian judul saya biasa membuat judulnya lebih menarik dalam artian lebih seperti judul koran ya. Judul koran kan dalam artian ada menimbulkan minat untuk membaca ya, menimbulkan minat untuk membaca. Nah, saya biasa memberikan judul seperti ini, misalnya How to Teach atau bagaimana cara mengajar kelas bilingual ya, bagaimana cara mengajar. Ini bahasa Indonesianya seperti ini nih. Bagaimana cara mengajar program bilingual. Aplikasi dari CLIL, aplikasi atau implementasi ya, biar mudah dipahami bahasanya. Implementasi itu penggunaan implementasi content and language integrated learning on elementary school. Di sekolah dasar. Pak, saya lihat judul Bapak kok di sini saya nggak ngerti apa maknanya. Oke, ini saya jelaskan dulu. Kalau kalimat yang pertama ini adalah yang ngajak untuk membaca. Tapi kalau tadi juga judul yang sederhana seperti tadi juga nggak masalah. Kalau ini kan bagaimana cara mengajar program bilingual tanda tanya. Ketika ada tanda tanya seperti itu kan, ini isinya apa nih? Itu ajakan untuk membaca isi dari artikel ini. Terus di sini ada titik 2. Ini adalah penjelasan. Apa sih isinya? Isinya itu ya implementasi Content and Language Integrated Learning. Pak, CLIL ini apa? Ini tuh model pembelajaran. Sama kayak tadi kalau Mbak Zuliana, PBL, Problem Based Learning. Nah, kalau saya CLIL. Ya, kalau saya ini Content and Language Integrated Learning. Tapi ini untuk mengajar bahasa Inggris untuk mengajar IPA, Science dalam program bilingual ya. Jadi menggunakan bahasa Inggris. Nah, seperti itu teman-teman. Ini Clio namanya. Nah, jadi saya juga pakai model pembelajaran di sekolah dasar. Pak, kenapa Bapak kok nggak pakai materinya apa? Karena ini bagi orang-orang yang sudah tahu CLIL, ya, bagi orang-orang yang sudah tahu model pembelajaran CLIL, itu pasti yang dipelajari itu adalah IPA, bagaimana cara ngajar IPA pakai bahasa Inggris. Gitu. Jadi udah pada tahu kalau misalkan para peneliti yang pakai CLIL ini udah pasti arahnya ke sana, ya. Jadi udah nggak perlu dijelasin lagi. Tapi kalau PBL itu kan untuk umum. PBL itu bisa untuk matematika, bisa untuk IPA, bisa untuk lainnya. Seperti tadi saya menghapus bagian bahasa Indonesia karena sudah ada kata yang mewakili yaitu apa ya tadi itu keterampilan menulis. Nah, itu ya. Nah, jadi saya hapus bahasa Indonesianya karena itu juga sudah cukup mewakili. Nah, seperti itu. Itu ya, teman-teman. Nah, kita bahas abstrak ini pada nanti aja ya, pada web ketiga karena abstrak ini akan mudah ditulis. Saya sering kali menulis abstrak di akhir karena abstrak ini sebetulnya adalah sinopsis. Jadi kalau semuanya bagian pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan serta kesimpulan dan saran itu sudah lengkap, ya gampang nulis abstrak karena itu kita tinggal ngerangkum aja, ngesinopsis aja. Oke,
Dua hal yang teman-teman perlu pahami dalam artikel teman-teman, bahwa teman-teman itu abstrak. Teman-teman itu menulis dua bagian abstrak. Yang pertama itu abstraknya dalam bahasa Indonesia, yang selanjutnya adalah bahasa Inggris ya. Tapi formatnya yang tadi ya, ini kan hanya contoh saja. Oke, ini format, ini bahasa Indonesia, abstrak. Kalau yang bawah, ini adalah bahasa Inggris. Ini juga sama, keywords, ini keywords. Di bawah, di setiap bagian abstrak, itu ada yang namanya kata kunci. Ini, karena ini nggak bisa dibahasa Indonesia kan, Klil. Sama kayak PBL ya, tapi kalau PBL ada bahasa Indonesianya. PBL itu bahasa Indonesianya apa? Pembelajaran berbasis masalah ya. Kalau Klil nggak ada bahasa Indonesianya. Oke, ini sains. Karena kenapa nggak IPA? Karena kan mengajarnya pakai bahasa Inggris. Elementary school, sekolah dasar. Oke, bilingual, program bilingual. Jadi sebetulnya ketika teman-teman sudah membuat ini, kalau misalkan kalau teman-teman nanti sudah membuat abstraknya, teman-teman gimana nih cara buat abstrak yang bahasa Inggrisnya? Itu simpelnya bisa buka aja Google Translate ya. Atau mau translate sendiri juga silahkan, tidak dilarang. Oke, kita bedah apa yang menjadi isi dari pendahuluan. Pendahuluan atau introduction, isinya teman-teman lihat ada dua paragraf. Kalau yang saya tuliskan, ini ada dua paragraf ya, teman-teman bisa catat ini, atau juga nanti saya share filenya. Ini saya sudah komentari. Dua paragraf ini ya, ada merah kan ini. Dua paragraf ini menandakan adanya pemunculan masalah. Oke, pemunculan masalah. Pemunculan masalah itu seperti apa? Teman-teman juga bisa baca nanti atau sekarang juga mangga. Dalam artian di paragraf 1 dan kedua saya seperti memperkenalkan dulu tokoh-tokohnya kalau dalam sinetron ya, kalau dalam film. Nah, itu kan dalam artian ada pendahuluannya dulu, ada pengenalannya dulu. Bahwa saya jelasin dulu, teman-teman biasanya ada yang ngomongin pendidikan, ada yang ngomongin kurikulum, ya silahkan itu mah tergantung pola pikir teman-teman. Tapi kalau dalam artikel ini, saya menulis bahwa abad 21 yang dikenal sebagai knowledge age berdampak pada terjadinya revolusi pada dunia pendidikan. Ini kalimat-kalimat saya, bukan kalimat orang lain, ya, bukan dari sumber lain. Tapi saya nulis aja, ngalir aja. Di era pengetahuan ini, pendidikan memiliki 4 pilar sebagai fondasi utama dalam menentukan arah pembangunan menuju learning for sustainability, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Nah, ini saya baru ngutip. Sebetulnya saya sudah menemukannya ini dulu. Saya juga sama seperti teman-teman. Saya sudah ngerjain dulu tugas satu, tinggal saya bagaimana ngerangkainya. Tinggal saya bagaimana ngerangkainya. Saya dapat ini, dalam artian ini kan kata kuncinya di era pengetahuan. Saya kasih dulu prolog. Abad 21 yang dikenal sebagai knowledge age, era pengetahuan kan ini tuh artinya. Berdampak pada terjadinya revolusi pada dunia pendidikan. Di era pengetahuan ini, pendidikan memiliki 4 pilar sebagai fondasi utama. Bla 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 bla. Nah, siapa yang nulis? Nah, karena ini yang nulis dua artikel, ya kalau teman-teman mungkin belajarnya ya satu artikel aja. Karena kalau misalkan dua sumber seperti ini biasanya dipelajari di S2 atau di S3. Nah, ini ditulis aja, dihapus aja. Kan satu sumber ya, kalau satu sumber seperti ini. Kombes 2005. Oke, itu hanya contoh. Salah satu hasil dari pilar pendidikan tersebut yaitu adanya peningkatan literasi dan numerasi menjadi prioritas sistem prioritas terhadap literasi dan numerasi tentunya. Nah, dari abad pengetahuan, saya kenalin dulu nih, sambungin ke literasi dan numerasi. Terus, nah di sini ngungkapin literasi numerasi itu gimana dampaknya. Ini siapa yang ngungkapinnya? Nih, jadi kayak ngobrol sendiri, tapi ada sumbernya gitu ya. Nah, terus sambungin lagi sisi lain dari prioritas literasi, bla 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 bla. Oke, sampai sini ini poin pentingnya bahwa paragraf 1 dan kedua itu adanya pemunculan masalah. Saya kan memunculkan masalah literasi itu seperti ini dan lainnya.
Atau mungkin dalam, artikel teman-teman ya dituliskan misalnya, "Oh, keterampilan menulis tuh masih jelek nih." Nah, kan seperti itu kan, kayak misalkan, eee, apa namanya, kalau artikelnya Mbak Zuliana saya pasti duga bahwa paragraf satu keduanya pasti menyebutkan bahwa, oh, keterampilan menulis itu bukan masih jelek, kalau masih jelek itu menyalahkan sesuatu, tetapi ada bahasa yang lebih halus. Pembelajaran keterampilan menulis masih belum optimal. Nah, ya. Jadi kalau kata jelek kan itu, "Oh, kamu jelek." Itu kan nggak enak nih yang SD itu nggak enak, SD siapa tadi tuh, Darussalam ya, SD Darussalam. Waduh ini yang nulis kok ngejelek-jelekin. Tapi, kalau misalkan pembelajaran keterampilan menulis siswa kelas 1 sekolah dasar ini masih dirasa belum optimal, kan bahasanya halus tuh ya. Itu adalah pengenalan masalah. Lalu yang selanjutnya, untuk mengatasi masalah tersebut, bagian selanjutnya, ini ada pengenalan solusi dari masalah yang ada. Ketika tadi masalahnya pembelajaran keterampilan menulis belum optimal, ya, atau pembelajaran matematika itu masih dirasa sulit, maka teman-teman tawarkan solusinya kira-kira apa. Nah, kalau misalkan di sini, misalnya kalau tadi saya berkaca dari artikelnya, maaf, dari judulnya Mbak Zuliana, solusi yang ditawarkannya itu adalah model pembelajaran PBL. Itu hanya kenalin aja PBL itu apa, ya, dan lainnya. Kan itu juga ngutip-ngutip dari siapa gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau misalkan terlalu berat, ini kata-kata kalimat saya terlalu berat, mungkin sederhananya seperti itu ya. Kalau tapi nanti teman-teman juga bisa baca. Kalau nggak ngerti, mungkin poin pentingnya itu. Nah, setelah teman-teman ngenalin solusi, kalau tadi artikelnya, maaf, karyanya Mbak Juliana itu ngenalin problem based learning, kalau di tulisannya saya ngenalin CLIL itu seperti apa. Lalu yang selanjutnya yaitu penjelasan tentang solusi yang ditawarkan. Bisa metode pembelajaran, bisa media pembelajaran, atau hal-hal lainnya. Tadi kata Mbak Desi misalnya, "Pak, saya dapat nih manfaat media pembelajaran." Itu kan, penjelasan dari solusi yang tersebut ya. Tapi menurut saya, eee, coba cari lagi untuk yang lebih spesifik. Dalam artian ketika solusi yang ditawarkan oleh Mbak Desi ini adalah media pembelajaran berbentuk video, atau media pembelajaran berbentuk apa ya misalnya, Canva atau Kahoot ya, media pembelajaran Kahoot, maka teman-teman di sini tuliskan aja manfaat dari, media pembelajaran Kahoot. Begitupun juga dengan Mbak Zuliana, tuliskan aja manfaat, bisa keunggulan, kan bisa kekurangan. Ya dalam artian memberikan penjelasan. Kan tadi pengenalan, kalau pengenalan itu hanya artinya saja, PBL itu apa, atau gambaran umum. Kalau di sini paragraf selanjutnya itu adalah gambaran yang lebih mendalam. Bisa jadi manfaatnya, bisa jadi keuntungannya atau kelebihannya, bisa jadi kekurangannya, atau bisa jadi hal-hal lain yang mungkin menjelaskan PBL itu lebih dalam gitu ya. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya ini nih, udah nih poin pendahuluannya cuma seperti ini. Yang selanjutnya ini adalah, eee mengemas. Nah, tadi sudah ada masalahnya, sudah ada obatnya atau solusinya. Ini nih yang terakhir ya, bahwa di sini tuh dijelaskan penelitian tersebut itu harus dilakukan dan, pertanyaan penelitiannya seperti apa atau rumusan masalahnya seperti apa. Nah, contohnya seperti ini, penelitian ini berawal dari adanya masalah dalam ruang lingkup, dijelaskin lagi, di-wrapping up lagi, dirangkum lagi. Penelitian ini berawal dari adanya masalah, dalam ruang lingkup, pembelajaran bahasa Indonesia kelas 1 sekolah dasar di SD apa, dan lainnya. Nah, terus dijelasin, ya pokoknya tuliskan apa yang itu perlu, eee, terus dijelasin, dan lainnya. Oleh sebab itu, nah ini nih, kompleksitas ini perlu diatasi melalui tadi kan PBL ya, dengan pertanyaan penelitian yaitu, ini adalah rumusan masalahnya perlu ditulis. Tapi kalau di sini ditulisnya dalam bentuk statement, yaitu apakah aplikasi atau implementasi pendekatan CLIL atau model pembelajaran PBL dapat meningkatkan kemampuan pemahaman
meningkatkan kemampuan, meningkatkan keterampilan menulis ya, kelas 1, siswa kelas 1 sekolah dasar gitu ya dan lainnya, tuh. Nah, terus gitu deh. Ini bisa ditambahkan dengan hal-hal yang, ini ya, seperti itu. Bisa jadi kalau misalkan teman-teman menuliskan judul dan lainnya di sini, terserah itu mah. Dalam artian di paragraf terakhir ini isinya pentingnya dilakukan penelitian dan pertanyaan penelitian atau rumusan masalah itu perlu diungkapkan dalam, pertanyaan, dikit. Atau teman-teman juga bisa menuliskan tujuan penelitian di sini, monggo ya, dengan demikian diharapkan, dengan demikian diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan gitu ya, meningkatkan apa, meningkatkan ya tadi ya keterampilan, menulis siswa sekolah dasar dan juga menjadi sumber inspirasi inspirasi sumber inspirasi, untuk, melakukan pembelajaran yang lebih inovatif. Nah, gitu aja. Ya, ini kalimat seperti ini juga bisa. Melakukan pembelajaran bahasa. Misal ini contoh untuk Mbak Juliana tadi. Ini, kalimat ini di paragraf terakhir. Oke, kita jeda dulu sebentar ya. Kumandang azan dulu.
Oke, lanjut ya. Kita niatkan untuk tepat waktu ya, teman-teman. Ini kayaknya baik, kita lanjutkan, teman-teman. Ini tadi kita sudah nih ya, sudah menyelesaikan bagian pendahuluan. Jadi dalam artian bagian pendahuluan itu ada 5 poin penting. Yang pertama yaitu pengenalan masalah atau pemunculan masalah, ya. Terus juga pengenalan solusi dari masalah yang ada. Masalahnya tentu teman-teman sesuai dengan hasil belajar yang teman-teman ukur. Misalnya tadi kalau Mbak Zuliana itu keterampilan menulis, atau ada yang matematika misalnya materi apa misalnya luas dan keliling ya, atau pecahan dan lainnya, silahkan kenalkan masalah. Jangan lupa kutip juga sumber lain ya. Nah, lalu yang selanjutnya setelah mengenalkan masalah itu pengenalan solusi. Pengenalan solusi itu bisa jadi model pembelajaran, media pembelajaran, metode pembelajaran yang teman-teman kenalkan. Selanjutnya itu penjelasan tentang solusi yang ditawarkan, ya, dikenalin lagi tuh, maaf, dijelasin lagi tuh lebih dalam. Kalau tadi kan cuma dikenalin doang, artinya apa, PBL tuh maksudnya apa. Kalau di sini di penjelasan, ini teman-teman bisa jelasin apalah keunggulan, kelemahan, atau hal-hal lainnya ya, atau juga bahkan ada penelitian-penelitian lain nih yang misalkan sudah menyatakan bahwa PBL itu berhasil, misal ya, dan lainnya dalam artikel siapa, itu boleh dijelaskan di sana. Lalu yang selanjutnya itu pentingnya dilakukan penelitian, dan pertanyaan penelitian ini adalah bagian akhir, bahwa teman-teman itu penelitian yang teman-teman lakukan itu penting loh, gitu ya. Bisa jadi penting tuh bagaimana, pertanyaan penelitiannya seperti apa, lalu manfaat atau tujuannya seperti apa. Nah, itu ya bagian pertama dari pendahuluan. Lalu yang selanjutnya, teman-teman, aduh ini saya udah hapus nih. Nah, bagian selanjutnya, teman-teman, ini mengungkapkan. Jelaskan, ini kan bagian selanjutnya itu adalah metode penelitian ya. Ini bahasa Inggris, metode. Nah, di sini teman-teman silahkan boleh 1 paragraf, boleh 2 paragraf, silahkan jelaskan metode penelitian apa. Ini beda ya antara metode pembelajaran atau model pembelajaran dengan metode penelitian. Metode penelitian itu adalah bagaimana cara teman-teman mengumpulkan data. Kalau metode atau model pembelajaran itu bagaimana cara teman-teman mengajar ya, atau yang belajar itu bagaimana cara siswa belajar. Oke, ini metode penelitian. Jelaskan metode penelitian yang teman-teman gunakan. Yang digunakan. Nah, ini contohnya saya menggunakan, ini tuh PPK. Nah, ini bahasa Inggrisnya. Penelitian. Tindakan kelas. Tulisin aja. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain penelitian atau metode penelitian. Oh, ini karena tadi dari bahasa Inggris saya translate ke bahasa Indonesia jadi double. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain penelitian tindakan kelas saat dalam kurung PTK ya, dari model karya Kurt Lewin. Kurt Lewin dalam McTaggart dan Chemis 98. Penelitian dirancang dalam beberapa tindakan berupa spiral siklus yang dalam satu siklus memuat 4 momen atau 4 ini sebetulnya sinonim 4 tahap ya, atau 4 langkah. Ya, kalau saya karena ini bahasa Inggris, ini artikelnya ditulisnya sebetulnya dalam bahasa Inggris tapi saya translate ke bahasa Indonesia. Jadi untuk memudahkan teman-teman. Dalam 4 momen meliputi planning, action, observation, reflecting. Teman-teman bisa pakai bahasa Indonesia aja ya, karena artikelnya tulisan bahasa Inggris. Ini mengutip siapa? Alfricher 2022. Nah, ini teman-teman yang menjadi bahasan selanjutnya. Ketika penulisnya lebih dari 2 orang, kan kalau tadi kalau 2 orang misalnya Alfricher dan Nugraha ya, kalau 2 orang seperti ini. Kalau misalkan lebih dari 2 orang, ada 3 orang, 4 orang, dan lainnya, maka di sini teman-teman setelah nama akhir dari penulis pertama, maka teman-teman gunakan koma. DKK dan kawan-kawan titik koma 2002 berapa ya, seperti itu. Oke, itu untuk contoh ketika
penulisnya lebih dari 2 orang. Lanjut ya, ketika teman-teman menggunakan gambar, jangan lupa, ini nih, ini ada gambar, maka tulis, kasih nama gambar. 1, ini apa misalnya, ini bahasa Indonesianya apa ya? Model, oh, model spiral dari PTK. Model spiral dari penelitian tindakan kelas. Kan banyak tuh gambar, tapi saya ngambil ini aja gambarnya karena ini yang memang dilakukan ya. Karena PTK itu kan plan, act, observe, reflect. Ini siklus pertama. Terus plan, replan, act, observe, reflect, siklus kedua, lanjut siklus ketiga dan lainnya. Oke. Kalau gambarnya diambil dari sumber lain, ya kasih juga kredit ya. Kredit ya memberikan kredit, kutipan itu sebetulnya memberikan kredit. Oh, makasih banyak loh udah ngasih saya ide, sebetulnya itu ya poin penting dari kutipan tuh. Makanya teman-teman perlu menuliskan nama. Oke, seperti itu. Itu kan sudah dijelasin tuh di bagian metode penelitian terkait dengan metode penelitian yang digunakan seperti apa. Lalu yang selanjutnya, ini bagian ini teman-teman tidak perlu tuliskan karena ini dituliskan opsional ya, tidak wajib, di mana saya intervensi dalam artian bahan dalam penelitian yang saya lakukan itu seperti itu. Itu teman-teman tidak perlu menggunakan itu ya. Nah, selanjutnya di bagian metode penelitian yang paling penting, selain tadi mengungkapkan metode penelitian yang teman-teman gunakan, tuliskan juga subjek penelitian yang teman-teman teliti. Subjek penelitian itu apa? Ini melibatkan siswa kelas berapa, sebanyak berapa orang, ya, dan lainnya. Nah, kalau di sini teman-teman silakan boleh menuliskan nama SD-nya, karena ini bukan bagian judul. Tapi kalau nggak menuliskan nama SD-nya juga nggak apa-apa. Misal ini saya nggak tuliskan nama sekolah dasarnya. Penelitian ini melibatkan 21 siswa kelas 4 sekolah dasar. Cara lainnya seperti ini, kalau misalkan tidak dalam artian merahasiakan nama dalam isi ya. Penelitian ini melibatkan 21 siswa siswa kelas 4 sekolah dasar di salah satu sekolah dasar swasta di Kota Bandung. Kan ini juga sama. Ya, ini memberikan detail tapi merahasiakan juga privasi sekolah dasar tersebut. Lanjut, subjek penelitian bisa teman-teman tuliskan tahun ajaran berapa, silahkan. Subjek penelitian atau dituliskan juga laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, usianya berapa, silahkan jelaskan. Subjek penelitian yang terlibat heterogen, segi pengetahuan dasar, ini teman-teman jelasin subjek ya, jelasin subjeknya seperti apa, siswanya seperti apa. Oke, lanjut. Ini setelah tadi menjelaskan metode penelitian yang digunakan, subjek penelitian, teman-teman jelasin juga teknik pengumpulan datanya dan juga alat ukur penelitiannya apa saja. Ya, itu teman-teman data dikumpulkan melalui apa, adanya tes kah atau apa gitu ya dan lainnya. Terus setelah itu analisis datanya seperti apa. Nah, setelah tersebut, ini nanti kita akan bahas lebih jauh di web 3, tetapi hanya sebagai pengantar untuk result and discussion, teman-teman ini mengungkapkan pengantar hasilnya seperti apa. Penelitian dari implementasi atau penggunaan problem based learning pada siswa sekolah dasar kelas 1 untuk meningkatkan keterampilan keterampilan menulis bahasa Indonesia ini misalnya seperti apa ya, temuannya seperti apa, tuliskan. Nah, kalau saya di sini menuliskan dalam bentuk tabel datanya, setelah itu disokong dengan data seperti ini, siklus ya, rata-rata. Ini siklusnya siklus 1, siklus 2, siklus 3. Karena saya melakukan 3 kali siklus. Rata-rata siswanya berapa? 53,2 di siklus 1, di siklus 2 70,1, di siklus 3-nya 82,4 ya. Ini ketercapaian ya.
ketercapaian siswa, ketercapaian belajar ya. Ketercapaian belajar. Yang sudah tuntas itu apa coba? Tuntas itu di atas KKM ya kalau zaman dulu ya. Misalnya kalau KKM-nya 80 berarti berapa persen yang udah tuntas, yang udah jago, yang udah hebat. Oh, 25% nih di siklus 1, di siklus 2 dan lainnya. Kalau ini kan selisihnya yang tidak tuntas. Pasti kalau siswanya 40, yang tuntasnya 20 orang, 50%, yang tidak tuntasnya ya pasti 50%. Itu. Atau kalau nggak hadir ya masukin aja, bisa dimasukin ke not completed atau tidak tuntas atau juga bisa dibuang ya. Jadi bisa jadi ini seperti 70%. Kalau ditambahin 70 tambah 25 nggak 100 karena satu orangnya misalnya nggak hadir. Terserah, tapi kalau saya lebih baik 100% aja. Yang satu orang ya sudah itu datanya data jelek ya, data dibuang. Meskipun dia ikut siklus 1, siklus 2 tapi itu ya udah nggak usah dimasukin. Nah, ini mungkin ini goals ya kalau ini untuk pembelajaran Clio. Kalau teman-teman mungkin seperti ini saja udah cukup tabelnya ya. Oke, seperti itu. Nah, lalu dijelasin lagi nih, kan udah ada tabel tersebut dijelasin seperti apa itu maknanya, kok bisa naik, naiknya kenapa, naiknya kenapa, dijelasin kalau misalkan dalam PBL itu ada momen-momen yang menarik, misalnya apa namanya, siswa itu lebih semangat buat menulisnya ya, lebih apa dalam artian ya banyaklah pokoknya yang teman-teman temukan dalam penelitian teman-teman dalam kelas teman-teman seperti apa. Misalnya pada saat menyimak video atau orientasi masalah, kan orientasi masalah itu kan bisa menyimak video ya bentuknya. Pada saat orientasi masalah, misalnya siswa tuh sudah mulai termotivasi untuk belajar, sehingga motivasi itu dijadikan sebagai misalnya modal awal yang sangat kuat untuk menjalani proses pembelajaran tahap selanjutnya ya, tahapan proses pembelajaran selanjutnya. Hal itu menandakan misalnya bahwa sebenarnya ya PBL ini bagus loh dan lainnya. Diungkapkan siapa yang ngomong ya, bukan hanya dari rekan-rekan penulis aja ya yang mengungkapkan itu. Oke, setelah itu menjelaskan hasil, teman-teman, nah di sini diskusi nih, ada diskusi perbandingan temuan penelitian dengan beberapa penelitian orang lain, baik itu kelebihan, kekurangan, maupun selaras ataupun bertentangan. Misalnya, teman-teman silakan aja kemukakan bahwa, oh penelitian lain juga menjelaskan bahwa PBL ini berdampak pada apa, misalnya pada keterampilan membaca, dan lainnya, ya. Sehingga kan keterampilan membaca itu kalau tidak salah modal dasar untuk keterampilan menulis kan. Jadi kan bisa dikaitkan tuh dengan penelitiannya Mbak Zuliana. Ya, jadi itu silahkan diskusikan. Dalam artian diskusi di sini adalah diskusi bagaimana hasil yang teman-teman temukan itu berdampak pada apa ya istilahnya dalam artian ada nggak penelitian lain yang mendukung hasil penelitian teman-teman atau ada nggak penelitian lain yang menentang atau berlawanan dengan penelitian lainnya. Kalau saya di sini menuliskannya ada yang menentang, ada yang mendukung ya. Jadi ya itulah serunya menulis ngobrol sendiri gitu. Nah, itu saja mungkin. Iya, satu lagi teman-teman, satu hal lagi yang perlu saya ingatkan bahwa di seluruh bagian artikel ilmiah yang teman-teman tulis itu tidak ada poin-poin ya. Untuk segi penulisan UT itu tidak ada poin-poin. Jadi kalau teman-teman misalnya tadi kalau Mbak Desi, Pak saya mau menuliskan eh, ada 4 manfaat nih, ada 4 manfaat media pembelajaran misalnya. Kalau mau di poin-poin tidak di enter-enter ya, tidak di enter-enter, tapi seperti ini. Oke, jadi ditulis dalam kalimat paragraf deskriptif naratif ya. Di sini kan tidak ada poin-poin ya seperti 1, 2, 3. Jadi satunya seperti ini aja seperti bercerita. Oke, itu saja mungkin ini bagian terakhir kesimpulan. Kesimpulan mah gampang lah, cuma 2 paragraf. 2 paragraf itu paling maksimal, tidak lebih dari 2 paragraf kalau kesimpulan ya. Jadi ya apa?
kesimpulan ini adalah hikmahnya seperti apa dari penelitian tersebut, lalu sarannya, seperti apa agar penelitian teman-teman dapat berdampak bagi penelitian lainnya. Nah, ini adalah referensi atau teman-teman nulisnya daftar pustaka. Nah, ini nanti akan dicek nih oleh saya di tugas 3. Ini misalnya di sini ada namanya Outreacher. Di isinya ada nggak? Nah, di isinya ada nggak? Ada ternyata Outreacher tuh. Tuh, di sini ada. Ini berarti dikutip nih, nggak bohong, nggak ngebohongin saya. Nah, terus ini Berry ada nggak? Berry ada ternyata nih. Oh, di sini nih dikutip nih si Berry nih. Berarti wajar aja kalau ada di daftar pustaka. Heeh. Ini teman-teman, tugas 3 itu ngecek ini. Ada nggak? Oh, ya, Kanado nih, Kanado 2016. Ada nih dikutip semuanya. Ya, seperti itu. Nah, makanya ketika teman-teman, kemarin lengkap, menulis itunya udah daftar pustakanya udah keren, dalam artian udah bisa dilengkapi dari mulai sekarang, ya. Tinggal tuliskan yang kemarin aja. Dengan format penulisan daftar pustaka nanti kita akan bahas di Web 3, oke? Atau, cara, sampai sini ada pertanyaan? Pak, bisa itu minta pendapat perbaikan judul? Bisa, Pak? Oke, gimana? Gimana Mbak Desi? Silakan. Ya, misalkan nih, judul saya ini kan ada peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia menggunakan media gambar kelas 3. Tapi saya di sini tidak ada tidak ada ininya apa materi pembelajarannya. Apakah perlu ditambahkan materi pembelajarannya gitu, Pak? Menurut Mbak Desi gimana? Saya coba tanya dulu pendapatnya. Kenapa Mbak Desi nggak tuliskan materinya? Saya tanya dulu. Materinya saya jelaskan di ini, di apa di pendahuluan, Pak. Isi ya. Iya. Oke. Gitu. Apakah saya perlu tambahkan? Kalau perlu kan diperbaiki gitu, Pak, ditambahi gitu. Oke. Nggak masalah sih kalau menurut saya, dalam artian gini, kalau misalkan Mbak Desi mau ngasih penjelasan, berarti penjelasan pendahuluannya itu harus detail ya terkait dengan materi tersebut Iya. gitu. Nggak masalah, tapi kalau misalkan ini juga ada satu kelebihan, satu kekurangan. Kelebihannya mungkin bagi orang yang nanti buat menavigasi ya, dalam artian ya bisa jadi ini jadi bahan ide buat orang lain. Tapi kekurangannya, ini di kurangnya tuh ya kurang spesifik. Bisa jadi orang yang membaca kalimat tersebut atau judul tersebut itu menganggap bahwa penelitian yang Mbak Desi lakukan itu full 1 tahun ya. 1 tahun belajar di kelas 3 mata pelajaran bahasa Indonesia. Itu aja sih kalau dari saya. Itu boleh, Kalau tapi misalkan tambah nggak boleh juga. materinya, bagaimana supaya kita nambah Oke, materinya gimana materinya? materinya tentang alat komunikasi. Alat Oh, alat komunikasi, komunikasi. Nah, iya, kalau alat ini, komunikasi kalau kan saya kan ngajar kelas 3 nih, Pak, tentang alat komunikasi tradisional dan modern gitu, pembahasannya. Nah, kalau ini menarik nih. Tapi alat komunikasi, oke Menggunakan bisa. gambar, jadi kan biar anak tuh lebih paham, oh Heeh, ini alat komunikasi yang modern seperti ini. Jadi dia lebih tidak ini apa, lebih, mengerti lagi pembelajarannya gitu, oke, oke, dilihat-lihatkan gambar-gambarnya gitu. oke. Kalau alat Berarti, komunikasi tradisional yang dulu kayak gini-gini bentuk gambar-gambarnya kan gitu. heeh. Kan saya menggunakan media gambar, Pak, artinya. Oke, kalau media gambarnya udah oke sih, cuman ini Ya, masalah pemilihan frasa ya, pemilihan frasa bahasa Indonesia iya, atau yang pertama kan opsinya apakah cukup bahasa Indonesia saja, yang kedua apakah bahasa Indonesia materi alat komunikasi, nah itu kan, atau yang iya, ketiga alat komunikasi aja. Oke, ketika yang pilihan pertama bahasa Indonesia aja itu terlalu general ya, dalam artian mhm. bahasa Indonesia kan banyak. Nah,
Dalam Iya, artian bisa iya. jadi 1 tahun penelitiannya. Mm-mm. Atau yang kedua, ini yang kedua, ini bagus, detail, spesifik, tapi nanti akan membuat kalimat judulnya menjadi lebih panjang. Iya. Ya, Kalau gini Pak, yang saya kan yang ganti gini. ketiga Iya yang Pak. ketiga, kalau alat komunikasinya aja itu bisa jadi salah penafsiran. Ini materi apa Iya, ya? IPA iya. atau apa ya? Itu. Jadi gimana ya? Ini juga saya ini Pak. Jadi gimana tuh Pak Heeh, ya? Atau satu kan judulnya tambah apa diganti di awalnya pemahaman apa meningkatkan pemahaman siswa tentang tambahkan materi alat-alat komunikasi gitu, heeh. menggunakan media gambar gitu atau gimana Pak ya? Menurut saya lebih setuju dengan tadi sebetulnya Iya. yang Mbak Zuliana, ya. Mhm. Karena ini sebetulnya perlu dipahami Mbak Desi. Ketika kita berbicara bahasa Indonesia, yang diukurnya itu adalah keterampilan bahasa. Iya. Menyimak, apa namanya, berbicara, membaca dan juga menulis. Nah, alat komunikasi di sini itu untuk meningkatkan keterampilan apa? Menurut saya lebih setujunya ke arah sana. Karena ini ya, karena apa? Karena alat komunikasi di situ itu sebetulnya bukan materi dari bahasa Indonesia, tetapi itu adalah konteks. Konteks, konteks berbahasa. Jadi bagaimana Mbak Desi bisa menulis, bagaimana Mbak Desi bisa berbicara. Kan kalau nggak ada konteks, nggak ada yang diomongin, ya kita nggak juga di sini nggak akan saling ngobrol ya. Kita kan di Iya. sini konteksnya belajar karil gitu. Jadi ada konteks itu. Ya, jadi kita bisa ngobrol. Tapi kalau nggak ada konteks ya mungkin nggak akan ngobrol, nggak akan berbahasa. Nah, itu menurut saya. Jadi penekanannya, pressure point-nya menurut saya keterampilan apa, ya ini dari sudut pandang saya ya. Tapi nanti di pendahuluan atau di pembahasan atau ya itu sih pendahuluan atau di pembahasan itu dijelaskan bahwa belajar bahasa Indonesianya itu tentang ini dengan konteks alat komunikasi itu. Alat komunikasinya nanti berupa gambar dan lainnya silakan dijelaskan di sana. Berarti Seperti itu sih. bisa judul pertama Pak, tapi nanti dijelaskan aja di pendahuluan Pak ya? Betul, Iya. betul. Nah, iya. Terima Oke, kasih Pak. yuk sama-sama. Gimana Mbak Juliana? Silakan. Hah? Kalau misalnya kelasnya saya ganti kelas 3 bisa nggak, Pak? Ya itu terserah kan yang penelitiannya Mbak Juliana. Iya. Ya, Iya, soalnya ini, Pak, teman saya boleh. komplain Boleh banyak itu. masalah di kelas 3. Terserah itu. Terserah. Iya, Yang penting satu catatan saya, jangan sampai ya nanti sampai akhir berubah-berubah itu aja. Kalau nggak, Pak, udah. berubah-berubah nggak akan selesai-selesai. Itu Iya, aja. Pak. Karena Iya, makasih ya, Pak. karya tulis ilmiah yang baik itu yang selesai, bukan yang sempurna ya. Makanya teman-teman yuk selesai aja motivasinya. Iya, Pak, iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Yuk Soalnya teman sama-sama. saya komplain. Boleh, boleh. Kalau dari saya silahkan aja. Asal itu bisa bisa dijalani ya silahkan, tidak masalah. Oke, itu saja mungkin teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah Iya, Pak, cukup, Pak. cukup. Cukup? Oke. Nah, teman-teman, mohon maaf ya, seperti biasa saya meminta kesediaan teman-teman di akhir web ini sebagai bahan laporan saya agar menyalakan kameranya ya, karena saya memerlukan untuk bukti dokumentasi untuk laporan saya. Ya, teman-teman yang tidak ada halangan, silakan dibuka kameranya. Kita hitung mundur sampai 1000 ya. Oke, silahkan. Dan ini ya teman-teman, sambil nunggu yang buka kamera, saya juga informasikan ke teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan aja sampaikan di WhatsApp ya, silahkan aja Oke. di WhatsApp grup. Jadi yang lainnya itu bisa barangkali kan ada yang ingin bertanya hal yang sama tapi nggak berani gitu ya, nah, sampaikan aja di Bisa WhatsApp Pak grup ya? ya. Oke Bisa Pak, kalau boleh. kayak gitu. Itu Makasih Pak. WhatsApp grup itu emang dari tahun-tahun sebelumnya juga ramenya di situ. Oke, nanti juga di akhir menjelang akhir saya komentari tugas teman-teman secara individu di sana, tapi saya tag orang-orangnya. Jadi barangkali aja koreksi buat orang ini bisa dipelajari oleh peserta lainnya. Oke, yuk kita nyalain dulu kameranya. Kita hitung 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sebentar ya. Saya izin kopi dulu. Oke. Sekali lagi ya teman-teman, yang sekali lagi ini teman-teman silahkan perlihatkan muka cerianya ya. Jangan sampai kuliah ini menjadikan teman-teman stres. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ya sehat selalu buat semuanya. Enjoy aja ngerjain tugasnya, yang pasti tetap berprogres aja ya. Bisa 1 hari 1 halaman dan lainnya. Karena ini sebetulnya simple, hanya 10 halaman saja. Jadi 10 sampai 15 halaman. Itu saja, sehat selalu, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Makasih banyak, Pak.